Canon 6D generasi pertama sebelumnya sudah dibongkar. Awalnya yang punya bilang ini bekas diservis di hordeng, tetapi setelah hordengnya beres, kameranya tidak tajam. Saksikan di Quality Kamera Jakarta. Halo sahabat lensa, ketemu lagi. Kali ini ada servisan dari Mas Rendra ya. Ini punya beliau juga, jamur. Saya belum cek sampai dalam. Tapi yang masalahnya itu kameranya dia tidak tajam. Buat teman-teman, pahami dulu, nggak tajamnya itu hasil fotonya itu lebih ke belakang fokus atau ke depan fokus. Kalau punyanya si Mas Rendra ini, kalau dilihat dari hasil foto tadi, dia back focus tajam. Dia tajamnya itu ke belakang. Jadi kemungkinan di sensornya itu perlu disetel ulang. Sebetulnya saya bukan nggak mau sih, saya sebetulnya nggak mau bongkar lensa yang kamera yang sudah dibongkar. Kenapa? Karena awalnya saya nggak tahu itu bautnya itu setelannya di mana. Kalau pertama kali kita bongkar itu pasti saya tandain dulu, jadi nanti berapa putaran itu akan kembali seperti asal. Kalaupun dia lari maksudnya paling sedikit sekali, tapi dengan sedikit seperti itu kita bisa mainkan di yang ada di video saya juga, AF micro adjustmentnya kita bisa mainkan. Kalau ini sudah dimentok sampai ke plus sampai ke minus 20, dia masih juga nggak tajam. Ke plus 20 apalagi ya. Jadi pastikan dulu sebelum kita kalibrasi kamera ini, setelan ini semua di nolin ya, lebih baik di disable. Jangan sampai ini nanti teman-teman setel ini di setelan mentok, terus kita kalibrasi secara manual, jadi nanti itu nggak ada spare untuk main ke minus atau ke plus karena setelan secara hardware-nya sudah mentok. Oke teman-teman, ini baut-bautnya udah pada karatan. Ini juga bekas lem-leman. Ini saya pun coba dalam arti kata nanti saya setel. Yang saya takutin itu bukan masalah setelannya. Saya takutnya di antara baut 3 itu nggak ada pairnya. Mungkin kemarin masangnya juga nggak bener. Sebetulnya paling sedikit agak susah ya kalibrasi kamera ini. Dia nanti kita harus lepasin mainboard gedenya, baru bisa kelihatan itu bautnya. Ini boleh dikatakan sedikit kamera perang ya. Bautnya udah beda-beda semua.
sampai berkarat. Ini PR lagi nih, di lem ibon semua. Sebagian udah berkarat, bautnya juga hancur. Ini baut 1, 2, 3, silakan setel. Ini sudah berapa kali ya, udah hampir saya ini sudah bongkar kalibrasi, masih belum dapat. Ini yang keempat kali, tapi ini sudah lumayan dalam arti kata sudah tajam, tetapi tetap kita setting di AF micro adjustment-nya itu dia sekarang mentok di minus 20, dia dapatnya tajam. Nah, maunya saya itu dia di 0 atau seenggak-enggaknya jangan sampai mentok di plus atau di minus 20-nya yang tajam ya. Jadi saya maunya ya seenggak-enggaknya mendekati 0 lah tajam. Jadi kita masih bisa spare main kanan kiri. Ini sudah tajam. Tapi di sini saya pakai AF micro adjustment-nya yang di kameranya ya. Di minus 20 dia tajam. Kurang lebih seperti ini hasilnya. Tuh, udah tajam sekali nih. Beda sama yang awal. Tetapi harusnya ini kalau saya ke sini saya ke nolin dia atau kita disable, dia kurang tajam. Kurang dikit lagi. Kemungkinan ini masih kurang. Jadi buat teman-teman
awalnya kamera ini rusak di bagian hordeng. Si Agan Renra ini servis hordengnya, tetapi nggak dikalibrasi, jadi pas dia coba ternyata nggak tajam. Jadi paling susah itu kita kalau bongkar bodi itu kita kalibrasi. Mungkin saya orang yang keberapa saya nggak tahu ya, tapi susah sekali. Kita harus mencari itu baut 3 itu yang nanti pas dia tajam itu susah gitu loh. Kalau awalnya ini saya yang bongkar, pasti saya tahu dan pasti saya tandain dulu. Jadi nanti yang kiri, yang kanan itu berapa putaran, yang kiri pun berapa putaran. Jadi nggak ada istilah nanti apa back focus atau front focus. Jadi kita tandain dulu gitu loh. Tapi ya ini pun sudah saya bongkar udah berkali-kali. Ini saya catat di sini sempat sampai berapa putaran. Kalau menurut saya sih sedikit lagi. Mungkin kalau ini pilihan saya, ini saya tambahin lagi. Kalau memang masih kurang tajam, berarti pilihan yang terbaiknya seperti sekarang ini. Tapi saya akan coba sekali lagi. Jadi kita akan coba diusahakan AF micro adjustment-nya tadi jangan sampai di posisi minus 20 dia baru tajam. Seenggak-enggaknya masih ada spare lah. Jadi buat teman-teman, sebelumnya maaf, bukan nggak mau ngajarin. Jadi teman-teman silakan kalibrasi sendiri kalau mau secara baut 3 ini. Jadi itu setiap kamera itu tidaklah sama. Jadi saya nggak bisa nanti bilang ini berapa putaran terhadap kamera Agan itu sama, belum tentu. Jadi masing-masing kamera itu beda. Apalagi kalau dia settingannya awalnya sudah tajam tetapi kameranya ganti mainboard, itu juga bisa ya. Jadi ya silakan teman-teman kalibrasi sendiri. Intinya baut 3 itu silakan diputar sendiri, silakan belajar sendiri ya. Karena berbeda masing-masing itu nggak bisa saya patokin ini harus satu putaran, itu harus berapa 1,5 putaran, nggak bisa. Jadi masing-masing kamera beda. Oke teman-teman. Oke ya, kita putar lagi bautnya. Kalau menurut saya kemarin sudah dari titik bautnya itu saya puter-puter, itu sudah sampai ini yang bongkar ini berarti yang kelima kali apa ke-6 kali saya juga lupa. Intinya saya akan menambah putarannya menjadi, kalau saya putar 1/4 lagi dia menjadi 1 putaran. Saya sih kalau 1 putaran kayaknya oke, coba ya. Oke, saya jadikan ini tadi 1/4, dia berbeda-beda. Ini harusnya batoknya dicopot, tapi ini kayaknya bekas di lem karetnya, jadi kayak lem LTCO kali sepertinya, jadi agak sedikit susah. Oke.
Ini sudah saya, bautnya sudah saya setelan paling bawah, paling atas, tengah. Jadi berbeda-beda ya. Jadi kalau agan-agan mau kalibrasi secara hardware bautnya ini, tetapi bukan saya nggak mau ngajarin. Jadi beda-beda kamera ya, beda settingannya, beda putaran bautnya. Jadi belum tentu nanti di sini 1 putaran atau 2 putaran punya agan juga sama seperti ini, nggak bisa ya. Jadi silakan, repot sekali, memang repot. Nanti kita pasang lagi mainboardnya, kita tes, kurang, bongkar lagi, pasang lagi, bongkar lagi. Ya disitulah seninya ya. Jadi ya hati-hati aja, jangan sampai fleksibel ini, jangan sampai putus masangnya, jadi salah, kebalik. Bukan kebalik, biasanya kebanyakan masang fleksibel ini mengot, begitu masukin baterai masalah. Ini pun udah ada yang sedikit ketarik nih ini, tapi saya sudah tutupin sih. Oke ya teman-teman, saya berharap ini settingan terakhir, dimana di sini saya tambah 1/4, di sini saya tambahin 1/4 juga, di bawahnya saya tambahin setengah. Jadi beda settingannya, karena ini lebih ke awalnya itu back focus. Jadi saya coba dulu pakai settingan yang ini, mudah-mudahan ini udah pas. Kita coba lagi, mudah-mudahan ini setelan kalibrasinya kalau sesuai hitungan ini sih harusnya sudah tajam. Oke ya, kita pakai disable dulu auto AF micro adjustmentnya, dengan harapan di 00 ini, di disable ini dia udah tajam. Jadi kita nanti ada spare ke kiri 20, ke kanan 20. Kalaupun meleset dikit nggak masalah, yang penting kita masih ada spare buat main di AF micro adjustmentnya. Oke, kita tes dulu ya. Oke, teman-teman, ini udah tajam ya, udah tajam. Berarti kalau, tapi sih saya yakin ini kita di 00 aja ini udah tajam. Kalaupun masih kurang puas, saya yakin main di main di -10 atau -5 pasti sudah tajam sekali ya. Sekarang kita coba di -10. Ya, seperti saya dugaan, dia ke -10 malah kurang tajam, berarti settingan kita sudah pas. Berarti kita nggak perlu sampai ke -10. Coba kalau kita pakai -5, dimana tadi awalnya -20 dia tajam, berarti kita sudah tepat. Ini -5. Oke, berarti sudah pas. Berarti ini kalau saya, kemungkinan dia bisa coba kita ke +5. Ya, berarti settingan kita sudah pas. Jadi dia tajamnya di 0. Jadi nanti, atau kita disable aja, ini sudah settingan udah paling pas. Oke. Ya, jadi settingan udah oke. Silakan teman-teman pelajari. Kalau yang seri-seri yang ada AF micro adjustmentnya sebetulnya lebih enak ya, dimana lensa kamera ini awalnya itu semakin kita ke minus dia lumayan, semakin kita ke plus dia tambah parah. Berarti itu
bautnya tadi awalnya itu dia kurang mundur, logikanya seperti itu. Jadi kalau yang lebih dipermudah lagi, ibaratnya itu bila hasil fotonya back focus, berarti ke minus, dia akan sedikit tajam ya. Atau kalau setelan kalibrasi yang secara manual tadi, kita tinggal menambahkan kalau menambahkan kan ke kanan, berarti kita tinggal mengurangi, berarti dia putar ke kiri berlawanan dari jarum jam, berarti nanti sensornya akan semakin naik. Oke teman-teman, itu aja. Jadi kalau yang kemarin sibuk minta cara kalibrasi, mungkin ini sedikit yang bisa saya kasih. Silakan kalau mau ngikuti, hati-hati, fleksibel semua, jangan sampai short, jangan sampai konslet. Buat teman-teman yang tetap di channel ini, buat yang baru nonton video ini, jangan lupa silakan subscribe. Yang mau bantu, yang mau komen, like, silakan komen. Sebisa mungkin nanti akan saya jawab. Oke teman-teman, sekian dan terima kasih.